Bicara soal dosa adalah sesuatu yang sangat tidak menyenangkan dan tidak mengenakan di telinga kita. Tidak sedikit ketika firman Tuhan disampaikan di gereja dan kemudian pembicaranya menyampaikan perihal dosa, ada banyak orang yang menolak bahkan marah oleh karena pemberitaan tersebut. Karena memang dosa ini begitu sangat mengerikan di dalam kehidupan kita, tetapi juga tidak sedikit orang yang masih enggan untuk melepaskannya. Kalau saudara mengikuti setiap penjelasan dari episode lepas episode yang ada, maka kita sudah sangat banyak diberitahu bahwa dosa itu sangat-sangat mengerikan di dalam kehidupan kita. Nah, bagaimanakah kita mau mengenal dosa lebih lagi supaya kita bisa mengantisipasikannya dengan benar di hadapan firman Tuhan? Untuk itu, bersama kami senantiasa dalam program acara Ku Tahu Yang Kupercaya. Kami mengucapkan terima kasih untuk kesetiaan saudara yang berpartisipasi dalam program acara ini dengan mengirimkan SMS-nya, pertanyaan atau komentar seputar pembahasan yang ada. Dan jangan ragu-ragu untuk tetap menyampaikan pertanyaan dan komentar Anda di setiap episode-episode yang ditayangkan. Kita akan lebih lanjut lagi untuk membahas segala sesuatunya dalam episode ini. Selama 60 menit ke depan kita akan ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Siapkan hati dan pikiran Anda, Tuhan menyertai kita semua di program acara Ku Tahu Yang Kupercaya. Shalom. Baik, puji Tuhan, kita akan belajar lagi pada kesempatan ini. Dan dalam beberapa session yang lalu, kita sudah menyelesaikan pelajaran kita soal hukum pertama dan hukum yang kedua. Dan sekarang kita akan masuk pada hukum yang ketiga. Dan hukum yang ketiga itu tercatat dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Nah, saudara-saudara, seperti saya sudah tegaskan pada bagian-bagian sebelumnya, tujuan kita mempelajari hukum-hukum ini, 10 hukum secara keseluruhan adalah untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang berdosa, dan dari hukum-hukum ini saja kita melakukan pelanggaran demi pelanggaran terhadap semua hukum Tuhan Allah. Nah, tapi sebelum saya membahas itu lebih jauh, ada satu hal yang ingin saya ajarkan kepada kita. Kalau kita melihat ayat ini, Keluaran 20 ayat 7, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu. Jangan menyebut sembarangan menyebut nama Tuhan, lalu ada Allah. Berarti di sini ada Tuhan, ada Allah. Nah, apa bedanya Tuhan dan Allah? Nah, seringkali dalam penggunaannya orang tidak membedakan. Orang bicara Tuhan dianggap sama dengan bicara Allah. Allah itu Tuhan, Tuhan itu Allah. Tapi sebenarnya saudara, di sini antara Tuhan dan Allah itu adalah dua kata dengan pengertian yang berbeda. Nah, di sini saya mau menjelaskan dulu. Saya belum menjelaskan soal kata Tuhan yang dengan huruf besar seluruhnya. Tapi mungkin di sini membedakan antara Tuhan dan Allah. Nah, di sini yang pertama kita membahas kata Allah ini. Allah itu sebenarnya menunjuk pada apa, ya? Saya percaya bahwa Allah ini itu adalah suatu sebutan yang menunjuk pada jenis makhluknya, ya. Di sini saya mengatakan makhluk dalam tanda petik, tapi yang saya tekankan itu adalah ini menunjuk pada masalah jenisnya. Dan mungkin untuk bisa memahami ini, kita bisa lihat misalnya begini ya, bahwa saya, saudara, kita jenisnya apa? Kita jenisnya adalah manusia. Kalau Mikael, Gabriel, apa jenisnya? Jenisnya malaikat, ya, jenisnya malaikat. Kalau Mopi,
Blackie, apa jenisnya? Anjing atau binatang, ya, anjing atau binatang. Jadi ada yang jenisnya adalah binatang, ada jenisnya manusia, ada jenisnya malaikat. Nah, dia sang pencipta itu jenisnya apa? Jenisnya Allah. Jadi di sini kalau kita bicara soal Allah, itu berarti kita bicara soal jenis makhluk dari sang pencipta itu. Itu disebut sebagai Allah. Nah, bahwa manusia ini adalah jenis, lalu kita tahu dari mana bahwa Allah ini itu bicara soal jenis. Kalau ini jenis, maka kita bisa lihat sepanjang kitab suci, antara manusia yang jenis ini itu selalu dikontraskan dengan Allah. Sehingga pengkontrasan ini kita bisa menyimpulkan bahwa memang itu dua jenis yang diperbandingkan. Ya, misalnya kalau kita melihat dalam 1 Samuel pasal 15 ayat yang ke-29. Lagi sang mulia dari Israel tidak berdusta, dia tidak tahu menyesal sebab dia bukan manusia. Dia bukan manusia. Kalau manusia ini urusan jenis, dia Allah itu juga adalah jenis. Jadi itu dikontraskan. Atau contoh yang lain kita bisa melihat misalnya dalam Ayub pasal 32 ayat yang ke-13. Coba dibacakan Ayub 32 ayat 13. Jangan berkata sekarang, kami sudah mendapatkan hikmat. Hanya Allah yang dapat mengalahkan dia, bukan manusia. Hanya Allah yang dapat mengalahkan dia, bukan manusia. Allah manusia, Allah manusia. Kalau manusia jenis, maka Allah itu adalah jenisnya. Ya. Lalu contoh yang lain adalah dalam Hosea 11 ayat yang ke-9. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali, sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia. Aku ini Allah dan bukan manusia, lagi-lagi dikontraskan antara Allah dan manusia. Lalu saya tambahkan lagi ya, Yeskel pasal 28 ayat yang kedua. Coba dibacakan Yeskel 28 ayat yang kedua. Hai anak manusia, katakanlah kepada Raja Tirus, beginilah firman Tuhan Allah, karena engkau menjadi tinggi hati dan berkata, aku adalah Allah, aku duduk di tahta Allah, di tengah-tengah lautan. Padahal engkau adalah manusia, bukanlah Allah. Padahal engkau adalah manusia, bukan Allah. Manusia dikontraskan dengan Allah. Berarti ini pengontrasan jenis-jenis antara jenis manusia dan jenis Allah. Lalu coba ayat yang ke-9-nya. Apakah engkau masih akan mengatakan di hadapan pembunuhmu, aku adalah Allah? Padahal terhadap kuasa penikamu, engkau adalah manusia, bukanlah Allah. Engkau adalah manusia, bukan Allah. Sama, engkau adalah manusia, bukan Allah. Kalau ini jenis, maka ini adalah jenis. Jadi kalau kita bicara soal Allah itu sama dengan kita sedang memperbincangkan masalah jenis dari sang pencipta. Itu kata Allah. Nah, lalu bagaimana dengan kata Tuhan? Nah, Tuhan itu tidak sama dengan Allah. Kalau Allah itu jenis, maka Tuhan itu bukan jenis. Tapi Tuhan itu adalah jabatan. Tuhan itu adalah jabatan. Misalnya, saya pendeta, Pak Jokowi presiden, si A, si B itu menteri dan sebagainya, itu jabatannya. Nah, maka jabatan saya, misalnya saya gembala di gereja, saya gembala sidang, itu jabatan saya. Jenis saya itu manusia. Nah, dia sang pencipta itu jabatannya adalah Tuhan, jenisnya adalah Allah. Bisa memahami hal ini? Dia jenisnya Allah, jabatannya Tuhan. Itu perbedaan antara kata Allah dan kata Tuhan. Sehingga tidak bisa kita samakan Tuhan itu sama dengan Allah, Allah itu sama dengan Tuhan. Sekalipun dalam pengucapan hari-hari kita tidak membedakan antara Tuhan dan Allah. Tapi kalau kita mau pengertiannya lebih ketat, maka memang pembedaannya seperti yang sudah saya jelaskan. Nah, lalu saya akan melanjutkan lagi. Kalau Tuhan itu adalah jabatan, ada dua
cara penulisan kata Tuhan di dalam Alkitab. Yang pertama adalah Tuhan yang cuma T-nya saja yang besar, U-H-A-N itu kecil. Tapi Tuhan yang kedua ini adalah T-U-H-A-N besar semua. Jadi Tuhan dan Tuhan. Kalau hanya dibacakan, saudara tidak bisa membedakannya. Kalau membaca, saudara tahu perbedaannya. Mari kita lihat Keluaran 3 ayat yang ke-15. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu. Kata Tuhan di sini seluruhnya huruf besar T-U-H-A-N, itu adalah YHWH seperti yang saya jelaskan ya. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun di bagian akhirnya. Berarti nama dari Sang Pencipta ini itu adalah YHWH. Juga di dalam Keluaran 6 ayat 2 juga dikatakan namaku Tuhan. Namaku YHWH. Dan itu juga nampak juga di dalam ayat seperti Yesaya 42 ayat 8. Tuhan itulah namaku. YHWH itulah namaku. Juga Yeremia 16 ayat yang ke-21. Nah kalau begitu, kata Tuhan atau YHWH ini sebenarnya menunjuk kepada personal name. Nama diri dari Sang Pencipta. Jadi Sang Pencipta itu jenisnya Allah, jabatannya Tuhan, dan nama dirinya adalah YHWH. Kalau saya jenisnya manusia, dia jenisnya Allah. Kalau saya jabatannya gembala sidang, dia jabatannya Tuhan. Kalau saya nama dirinya Esra, dia nama dirinya YHWH. Nah ini perbedaan antara Allah, Tuhan yang T besar saja dan Tuhan T-U-H-A-N semuanya huruf besar. Ya. Nah, tetapi kadang-kadang kita juga mendapati di dalam Alkitab itu ada tulisan yang juga bukan cuma Allah yang A-nya saja yang besar. Kadang-kadang kita ketemu juga Allahnya seluruhnya besar. A-L-L-A-H seluruhnya huruf besar. Itu misalnya di dalam Kejadian 15 ayat yang kedua. Di sana dikatakan Abram menjawab, ya Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, Tuhan ini T yang besar, sedangkan Allahnya seluruhnya besar. Mengapa sampai seperti ini? Kalau Tuhan cuma T-nya yang besar, itu dari bahasa Ibrani Adonai. Kalau seluruhnya besar, bahasa Ibraninya YHWH. Tetapi kadang-kadang kita ketemu di dalam bahasa Ibrani itu ada istilah Adonai YHWH. Kalau Adonai YHWH, Adonai itu kan Tuhan. Adonai YHWH. Adonai itu Tuhan. YHWH itu Tuhan. Kalau begitu dibaca Tuhan-Tuhan. Kok jadi aneh kalau dibaca Tuhan-Tuhan? Karena itu maka lembaga Alkitab untuk istilah Adonai YHWH, Adonainya diterjemahkan Tuhan hanya T yang besar, sedangkan YHWH di sini itu tidak lagi diterjemahkan Tuhan huruf besar semua, tapi diganti dengan Allah. Sehingga muncullah kata-kata Allah dalam huruf besar seluruhnya. Ya, itu menjadi perbedaannya. Nah, saudara, tadi saya jelaskan nama diri, personal name dari Sang Pencipta itu adalah YHWH. Mungkin saudara rasa aneh, kok namanya kok YHWH? Mengapa ini huruf mati seluruhnya YHWH? Nah, saudara perlu tahu bahwa bahasa Ibrani, bahasa asli Perjanjian Lama itu memang mempunyai ciri khas seperti itu. Ciri khasnya adalah bahwa kalau ditulis tidak ada huruf hidup. A, I, U, E, O itu tidak ada. Kalau baca ada. Kalau diucapkan ada. Tapi kalau ditulis mereka tidak terbiasa menulis dengan ada huruf hidup. A, I, U, E, O tidak ada. Semuanya hanya huruf mati. Karena itu kalau mau ditulis makan, mereka tidak akan tulis M, K, A, N.
A-A-N, tidak. Makanya cuma M, K, dan N. Lalu kalau misalnya ada tulis B, T, dan L, bacanya apa? B, T, L, bacanya apa? Bisa batal, bisa betul. Ya berarti ada memungkinkan pembacaan yang beda-beda tergantung suplai huruf hidupnya disuplai apa. Kalau di sini disuplai E, lalu di sini disuplai U, ya jadi betul. Tapi kalau disuplai A, lah jadi batal. Nah, itu cirinya dari semua 22 huruf di dalam abjad Ibrani, itu semua huruf mati. Ya, huruf mati. Kalau nulis, tidak ada huruf hidup. Kalau baca, ada. Kok bisa? Ya kalau itu bahasa mereka memang tidak sukar. Mungkin bagi kita sukar karena itu bukan bahasa kita. Tapi kalau itu bahasa kita, mudah kita ucapkan. Coba kalau saya nulis tanpa huruf hidup sama sekali ya. Kalau saya nulis SY, DTG, DR, TD, PG. Bacanya apa? Saya datang dari tadi pagi. Kok bisa baca ya? Nggak ada A, I, U, E, O, tidak ada. Tapi kok bisa baca? Oh ini karena biasa SMS. Ya kan? Nah, biasa kita SMS, semua huruf hidup kita buang. Tapi yang baca, yang terima pesan kita, itu tahu baca. Kenapa? Itu kan bahasa kita hari-hari. Nah, begitulah orang Ibrani, kalau mereka menulis, semua huruf hidup tidak ada. Begitu baca, itu ada. Karena itu maka nama dari Sang Pencipta ini hanya ditulis dalam 4 huruf, yaitu YHWH, yang biasa kita membacanya dengan sebutan Yahweh. Tapi saudara, sebenarnya begini, YHWH itu nama diri dari Tuhan. Tapi tulisnya kan YHWH, bacanya bagaimana, mereka punya cara baca sendiri. Tapi kalau YHWH itu hanya ditulis YHWH, orang Yahudi pasti tahu. Tapi kita kan tidak tahu. Ini bisa dibaca macam-macam. Kalau kita supply di sini menjadi Yahwah bisa, Yehuwah bisa, Yehiwoh bisa, Yohewah bisa. Memungkinkan banyak pembacaan. Nah, tapi orang Yahudi tahu. Hanya saudara ada sedikit problem. Pada itu terjadi kira-kira abad 6 sebelum Masehi. Abad 6 sebelum Masehi itu entah bagaimana orang Yahudi ini lalu tidak berani mengucapkan lagi nama ini. Karena bagi mereka nama ini keramat. Mungkin juga karena penafsiran yang salah terhadap hukum ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Lalu mereka akhirnya tidak berani mengucapkan. Jadi nama YHWH ini nama yang terlalu keramat. Sampai kalau mereka baca dalam kitab suci ketemu YHWH, mulut tidak berani ucapkan sebutannya. Maka mereka selalu ganti. Misalnya kalau mereka ketemu, baca di dalam kitab suci, ketemu YHWH, mereka secara otomatis mengganti YHWH dengan sebutan Adonai. Sehingga akhirnya saudara, sebenarnya tahu baca, tapi mulut tetap Adonai. Muncul YHWH, baca Adonai. Muncul YHWH, baca Adonai. Walaupun mereka tahu bunyinya bagaimana. Tapi gara-gara mereka tidak pernah membunyikan lagi ini bunyinya bagaimana, akhirnya semua generasi yang tahu bunyinya bagaimana itu mati. Karena semua generasi yang tahu bunyinya bagaimana itu sudah mati, muncul generasi baru yang tahu saja kalau YHWH muncul, ngomongnya Adonai. YHWH muncul, Adonai ngomongnya. Sehingga pada akhirnya saudara, tidak ada orang lagi yang bisa tahu persis YHWH ini dibaca bagaimana. Atau nama diri dari Sang Pencipta ini, nama diri dari Allah ini sebenarnya bacanya bagaimana. Nah, sekarang kita membaca Yahweh. Berarti kita ada supply ya. Yahweh ini ada supply A di antara Y dan H. Lalu menyuplai E di antara W dan H. Lalu kita membacanya Yahweh. Padahal saudara itu hanya dugaan. Tapi nama atau bacaan yang sesungguhnya
sampai hari ini, jangankan sampai hari ini, zaman Tuhan Yesus saja tidak ada orang yang tahu bagaimana mengucapkan nama ini sesungguhnya. Ya. Nah, mungkin dalam hal ini saya perlu menyinggung sedikit bahwa di dalam kekristenan sekarang ada aliran tertentu yang mengajak kita atau mengharuskan kita mempergunakan kata YHWH ini. Karena itu adalah nama diri dari Sang Pencipta, itu adalah personal name dari Allah, maka kita harus membacanya atau mengucapkannya, harus menggunakannya. Dan tidak boleh menggantinya dengan yang lain. Kalau orang mau memakai nama YHWH, saya kira juga tidak masalah. Tidak ada salahnya karena itu memang nama dari Sang Pencipta. Tetapi kalau mengharuskan itu, kalau kita tidak menggunakan nama YHWH ini, kita menjadi salah atau menjadi berdosa. Saya tidak setuju itu. Mengapa saudara? Karena begini. Perjanjian Lama ditulis di dalam bahasa Ibrani. Nah, tapi saudara, pada masa sebelum Tuhan Yesus datang, itu dunia dikuasai oleh orang Yunani. Dunia dikuasai oleh orang Yunani, Yunani berkembang begitu luar biasa, lalu akhirnya mereka mempunyai satu program yang namanya Helenisasi. Helenisasi itu adalah proses pe-Yunanian seluruh dunia. Mereka menguasai hampir seluruh dunia, semuanya serba Yunani. Gedung-gedungnya jadi model Yunani, ya, arsitekturnya Yunani, pakaiannya Yunani, ilmu pengetahuannya Yunani, makanya semua logi-logi, biologi, psikologi, teologi, semua yang logi-logi itu dari Yunani. Filsafatnya jadi filsafat Yunani. Olahraganya juga olahraga Yunani. Makanya mereka membuat sampai hari ini kita masih lakukan olimpiade, itu kan dari Yunani. Tapi bahasanya juga adalah bahasa Yunani. Karena bahasanya juga adalah bahasa Yunani, maka Alkitab Perjanjian Lama yang ditulis dalam bahasa Ibrani itu sudah tidak laku. Mengapa? Hampir semua orang pada saat itu sudah tidak bisa bahasa Ibrani. Semuanya tahu bahasa Yunani. Kalau begitu siapa yang akan baca Perjanjian Lama? Sukar. Karena itulah maka Perjanjian Lama berbahasa Ibrani itu dianggap perlu diterjemahkan ke bahasa Yunani. Maka saudara, mereka kira-kira 200 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir, itu di satu kota di Mesir namanya kota Alexandria, itu berkumpullah 70 pakar orang Yahudi. Lalu mereka berusaha menerjemahkan Perjanjian Lama ini ke bahasa Yunani. PL berbahasa Ibrani diterjemahkan ke bahasa Yunani. Itu namanya Septuaginta, ya. Septuaginta, Alkitab Septuaginta, makanya Yesus juga itu mempergunakan Alkitab Septuaginta pada waktu dia hadir dalam dunia ini. Nah, dalam Septuaginta itu berarti kan Perjanjian Lama sudah diterjemahkan ke Yunani. Pada waktu Perjanjian Lama diterjemahkan ke Yunani, maka YHWH di dalam Perjanjian Lama itu diterjemahkan ke Yunani, diterjemahkan jadi apa? Ya, diterjemahkan jadi apa? Ternyata saudara-saudara, di dalam Perjanjian Lama itu YHWH tidak dipertahankan di dalam Septuaginta, diganti dengan kata yang lain yaitu kurios di dalam bahasa Yunani. Berarti Perjanjian Lama berbahasa Yunani menjadi kurios, menerjemahkan YHWH. Itu berarti bahwa nama YHWH bisa diubah menjadi kurios di dalam Septuaginta. Demikian juga dengan kitab suci Perjanjian Baru. Kitab suci Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Pada waktu kitab suci Perjanjian Baru mengutip ayat-ayat dari Perjanjian Lama berbahasa Ibrani yang mempunyai nama YHWH, ternyata mereka menerjemahkannya. Mereka tidak mempertahankan YHWH, tapi mereka mengubahnya dengan bahasa Yunani, kata Yunani, kurios. Padahal para penulis Perjanjian Baru itu diilhami oleh Roh Kudus. Kalau begitu atas pengilhaman Roh Kudus jugalah YHWH diterjemahkan menjadi kurios. Dengan demikian saudara-saudara, kalau orang menganggap bahwa kita harus atau wajib menggunakan nama YHWH, bagaimana kita wajib menggunakan sedangkan PB sendiri mengubah YHWH jadi kurios? Maka ini tidak bisa kita wajibkan, ya, tidak bisa mewajibkan penggunaan YHWH seperti yang dituntut oleh
kalangan-kalangan tertentu atau aliran-aliran tertentu di dalam kekristenan sekarang, ya. Dan kalau memang Tuhan itu mau mempertahankan nama ini digunakan, mengapa Dia mengatur sedemikian rupa sehingga di dalam sejarah nama ini orang tidak tahu baca lagi yang sesungguhnya? Mestinya kalau Dia memang mau supaya nama ini wajib dipakai, maka tentu Dia akan mengatur sejarah supaya jangan sampai pengucapan nama ini menjadi hilang dalam sejarah. Dalam kenyataannya sampai hari ini tidak ada orang tahu baca sesungguhnya YHWH itu bacanya bagaimana. Nah, ini sekilas seputar nama Allah. Karena hukum ketiga yang sedang kita bahas ini adalah jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Maka saya membahas khusus nama Allah ini terlebih dahulu sebelum kita masuk lebih jauh kepada hukum yang ketiga soal jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ya. Baru saja kita membahas mengenai hukum yang ketiga, berbicara jangan sampai kita sembarangan menyebut nama Tuhan. Dan tadi kita sudah diberikan penjelasan mengenai apa itu Tuhan atau apa itu Allah dan keberadaannya masing-masing. Dan saya percaya saudara masih memiliki kehausan yang begitu luar biasa untuk mendengarkan lebih lagi dan lebih lagi pada pembahasan ini. Oleh karenanya tetap setia bersama program kami Ku Tahu Yang Ku Percaya, sehingga saudara akan mendapatkan banyak kebenaran-kebenaran yang akan disampaikan oleh hambanya. Dan jangan lupa kirimkan pertanyaan atau komentar saudara kalau ada yang ingin disampaikan berkaitan dengan pembahasan ini di nomor SMS yang tertera di layar kaca. Tim kami akan menjawab setiap pertanyaan saudara atau komentar-komentar yang diberikan pada saat program ini berlangsung atau sesudah program acara ini ditayangkan. Tetap setia pada program kesayangan kita, pada program Ku Tahu Yang Ku Percaya. Setelah yang berikut ini, kami akan kembali lagi. Pada program acara kita Ku Tahu Yang Ku Percaya, di mana kita akan melanjutkan pembahasan di segmen sebelumnya pada pembahasan hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Dan tentunya dalam pembahasan ini kita akan mempelajari bagaimana menyebut nama Tuhan dengan benar dan jangan sampai kita jatuh dalam kesalahan yang membawa kita kepada dosa. Untuk itu kembali siapkan hati dan pikiran saudara untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan bersama dengan hambanya pada saat ini. Dan terus sampaikan pertanyaan atau komentar yang ingin Anda sampaikan seputar pembahasan ini di nomor SMS yang tertera di layar kaca Anda. Kami akan berupaya untuk menjawab setiap pertanyaan dan komentar yang Anda sampaikan. Dan juga tidak lupa kami mengucapkan terima kasih untuk respon saudara yang telah mengirimkan SMS berupa pertanyaan atau komentar-komentar pada setiap episode yang sudah ditayangkan. Kembali lagi bersama kami dalam program acara Ku Tahu Yang Ku Percaya. Baik saudara-saudara, kita tadi sudah mempelajari soal nama, ya. Baik Allah, Tuhan, dan Tuhan huruf besar semua, bahkan Allah yang menggunakan huruf besar semua. Dan kita sekarang akan masuk kepada inti dari hukum yang ketiga ini, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Nah, hukum ini mengatakan jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Coba pikirkan, kalau begitu apakah kita boleh menyebut nama Tuhan? Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Apakah itu berarti kita boleh menyebut nama Tuhan?
Tentu saja boleh. Yang ditekankan bukan pada kata bolehnya, tapi pada kata sembarangannya. Ya. Jadi tentu saja kalau kita mengucapkan nama Tuhan, kita boleh mengucapkan nama Tuhan. Yang tidak diperbolehkan adalah mengucapkannya secara sembarangan. Ini harus ditekankan karena disinilah letak kesalahan dari orang Yahudi sejak abad 6 sebelum Masehi. Mestinya kan ayat ini mengatakan jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Tapi mereka menafsirkan sedemikian rupa menjadi tidak boleh mengucapkan nama Tuhan. Sehingga nama Tuhan yang adalah YHWH itu mestinya diucapkan juga tidak apa-apa. Tapi karena mereka menafsirkan terlalu keras, lalu akhirnya mereka tidak berani mengucapkan ini, sehingga setiap kali kata ini muncul, gantinya adalah Adonai. Dan pada akhirnya sampai sekarang penyebutan YHWH ini yang sesungguhnya itu menjadi hilang dari sejarah. Sehingga orang tidak lagi bisa tahu pasti YHWH ini bacanya bagaimana. Nah itu karena penafsiran yang terlalu keras dan ketat terhadap hukum ini. Padahal hukum ini tidak melarang kita menyebut nama Tuhan. Melarangnya kalau menyebutnya secara sembarangan atau secara sia-sia. Jadi hukum ini mengajar kita jangan sebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Nah, tadi kan saya sudah katakan kalau TUHAN besar itu berarti YHWH. Ayat ini jangan menyebut nama YHWH dengan sembarangan. Itu bukan berarti kita hanya untuk YHWH kita tidak mengucapkan sembarangan. Kalau begitu Tuhan boleh, Adonai boleh, Elohim boleh, Allah boleh. Tidak. Bagi saya semua yang terkandung dan terkait dengan ini. Berarti kita tidak boleh mengucapkan nama YHWH secara sembarangan. Mengucapkan Tuhan secara sembarangan. Mengucapkan Allah secara sembarangan. Mengucapkan Yesus secara sembarangan. Semua yang terkait di dalamnya. Ya, dalam bahasa Inggris God, Lord, dan sebagainya. Semua nama yang mempunyai kaitan dengan YHWH ini. Semuanya tidak boleh kita gunakan secara sembarangan. Mungkin saudara bertanya, apa pentingnya nama ini sehingga tidak boleh diucapkan secara sembarangan? Nah, saudara, di sini perlu mengerti bahwa antara kebudayaan kita dengan kebudayaan orang Yahudi itu berbeda. Kebanyakan kita, dalam kebudayaan kita, kita memberi nama tuh kadang-kadang minta maaf bahwa kita memberi nama anak itu secara sembarangan saja. Ya, ada banyak kita yang memberi nama anak sesuai dengan bulan lahir, ya. Kalau anaknya lahir bulan Januari, namanya Januar atau Januari. Anaknya lahir bulan Februari, Febri atau Febi, ya. Lahir bulan Maret, ya, Mario, Marce, dan lain sebagainya. Lahir bulan April, Aprilia. Bulan Mei, Melina, ya. Bulan Juni, Yuni, ya. Bulan Juli, Julia. Agustus, Agus, ya kan? Agustina, Agustinus. September, Sepri. Oktober, Octavianus. November, Novi. Desember, Desi, begitu kan? Kebanyakan kita begitu. Kalau pas ada orang Jawa, pas anaknya lahir, anak laki-laki, pas lahir bulan purnama. Nah, laki-laki itu kan Joko, ya kan? Pas bulan purnama berarti Joko Purnomo, ya kan? Sesuai dengan apa yang terjadi waktu lahir. Teman saya tuh punya anak ya, begitu anaknya lahir, namanya adalah Isadora Familia Fernanda Guadalupe Garces de Valle. Ya. Katanya Isadora itu adalah pemberian Isa, ya. Fernanda itu anak yang dikasih, Familia karena lahir pas pemilu. Guadalupe Garces de Valle karena mamanya penggemar telenovela, ya. Makanya jadi seperti itu. Nah, kebanyakan kita ini kan memberi nama, kita tidak pusing apakah artinya atau tidak. Ada juga yang kasih nama sesuai idola. Karena idola Leo Messi, ya sepak bola, anaknya lahir dikasih nama Lionel Messi, ya, atau macam-macam. Orang dari Nias juga apa yang terjadi pada waktu lahir dinamakan, ya kan? Ya.
Entah waktu lahir bapaknya perhatikan sedemikian rupa, memberi perhatian. Begitu anaknya lahir, namanya langsung kasih nama perhatian. Ya kan? Nah, kan kadang-kadang begitu ya. Loh, ini sungguh-sungguh terjadi. Saya pernah tahu begitu ada di Papua, ya. Begitu bapaknya sakit kepala. Nah, sementara bapak sakit kepala, ibunya tuh mau melahirkan. Nah, bapak sakit kepala, ambil Oskadon, minum. Begitu habis minum, anak lahir, si anak dikasih nama Oskadon. Ya kan? Nah, tapi itu budaya kita. Tapi saudara, itu beda dengan budaya orang Yahudi. Orang Yahudi itu nama itu tidak bisa sembarangan. Mengapa? Karena nama itu menggambarkan diri. Nama itu menggambarkan pribadi yang menyandangnya, ya. Dan itu juga bisa menjadi doa dan harapan. Nama menggambarkan sifat, ya. Di dalam The Bible Exposition Commentary of the New Testament, Old Testament, dikatakan begini, namamu mewakili karakter dan reputasimu. Apa adanya kamu dan apa yang kamu lakukan. Pada waktu kamu mengatakan bahwa seorang mempunyai nama buruk, kamu bukannya sedang mengkritik apa yang tertulis dalam akte kelahirannya. Kamu sedang memperingati saya bahwa orang itu tidak bisa dipercaya. Jika Allah adalah makhluk terbesar dalam alam semesta, maka namanya adalah nama yang terbesar, teragung, dan harus dihormati. Berarti nama ini adalah diri. Karena itu saudara, kita bisa mendapati kasus kalau nama itu menggambarkan diri, begitu diri berubah, nama juga ikut berubah. Makanya kita baca dalam Alkitab, ada kasus-kasus di mana ada perubahan nama. Misalnya Abram, ya. Dalam Kejadian 17 ayat 5, karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Mengapa kok Abram perlu diubah jadi Abraham? Ya karena orangnya sudah berubah. Yakub itu seorang penipu. Tapi begitu dia sudah berubah hidupnya, nama Yakub sudah tidak cocok, maka diubah namanya, yaitu menjadi Israel. Dalam Kejadian 32 ayat yang ke-28, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Dan juga banyak kasus yang lain, ya. Perubahan nama menunjukkan bahwa nama itu identik dengan diri. Karena itu maka kalau bicara soal nama Allah, apa artinya nama Allah kalau begitu? Berarti kalau nama sama dengan diri, maka nama Allah itu sama dengan dirinya Allah. Kita bisa lihat misalnya di dalam kitab suci, ya. Kalau kita membaca misalnya dalam Mazmur 111 ayat 9, dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya, namanya kudus dan dahsyat. Namanya kudus dan dahsyat. Memangnya apakah huruf-huruf itu yang kudus dan dahsyat? Tentu bukan. Pasti adalah pribadinya. Ya. Pribadi yang empunya nama itu yang kudus dan dahsyat. Atau Amsal 18 ayat 10. Nama Tuhan ialah menara yang kuat. Bukan nama huruf itu yang adalah menara yang kuat. Diri Allah, pribadi Allah itulah menara yang kuat. Ya. Juga dalam Yesaya 56 ayat 6 ada kata-kata mengasihi nama Tuhan. Kita bukan mengasihi huruf-huruf itu. Mengasihi diri Tuhan, mengasihi pribadi Tuhan, ya. Juga Yeremia 23 ayat 27 ada kata-kata melupakan namaku, bukan melupakan huruf-huruf, melupakan diri atau pribadi. Nah, kalau begitu saudara-saudara, maka berarti nama Allah ini diri Allah. Kalau kita mengucapkan nama Allah secara sembarangan, itu berarti secara sembarangan juga kita menyebut atau mengatakan sesuatu kepada diri dari Allah. Tidak menghormati nama Allah sama dengan tidak menghormati Allah. Melupakan nama Allah sama dengan melupakan Allah. Meninggikan nama Allah, ya meninggikan Allah. Berarti sikap kita kepada nama Allah menentukan sikap kita kepada diri dan pribadi Allah. Nah, itulah sebabnya mengapa dikeluarkan suatu hukum jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Karena itu berkaitan dengan sikap kita terhadap diri atau pribadi Allah sendiri. Ya. Betapa dalam penjelasan yang baru saja kita dengar, saudara, di mana kita mulai memahami
bahwa Tuhan atau Allah yang tertera di dalam Alkitab kita bukan sekedar kumpulan tulisan-tulisan yang hendak disampaikan kepada kita, tetapi ada makna yang harus kita pahami yang akan menuntun kita sehingga kita tidak akan melakukan yang namanya menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Terima kasih masih bersama kami di program acara Ku Tahu Yang Kupercaya. Saat ini saya mengundang saudara yang ada di tempat ini dan juga saudara yang ada di balik layar televisi untuk bisa menyampaikan pertanyaan ataupun komentar sesuai dengan pembahasan kita. Bagi Anda yang ada di balik layar televisi bisa menyampaikan pertanyaan dan komentarnya di nomor SMS yang tertera di layar kaca. Baik, kalau ada pertanyaan yang hendak disampaikan di tempat ini, silahkan. Pak, saya mau bertanya, nama saya Levi Segioni dari Mentawai. Ada pendapat yang mengatakan bahwa Allah itu adalah sesembahan dari agama lain. Oleh karenanya, orang Kristen tidak boleh menyembah Allah. Jadi yang menjadi pertanyaan saya adalah, apakah pendapat Bapak mengenai hal tersebut? Terima kasih. Tadi saya sudah menyinggung ya, ada aliran yang mengharuskan penggunaan nama YHWH. Bagi mereka orang Kristen harus pakai YHWH. Tapi aliran ini sebenarnya mempunyai ajaran utamanya dua. Ajaran yang kedua adalah harus atau wajib pakai YHWH. Tapi ajarannya yang pertama itu adalah tidak boleh pakai Allah. Tidak boleh sembah Allah. Allah itu harus dibuang. Tidak boleh dipakai. Mengapa? Karena alasannya adalah bahwa Allah itu memang bukan nama sesembahan orang Kristen. Orang Yahudi dan Kristen itu nama Tuhannya itu bukan Allah. Nama Tuhannya itu adalah YHWH ini. Sedangkan Allah itu adalah nama Tuhan dari agama lain. Nama Tuhan dari orang-orang Arab pada zaman yang lebih tua dari Islam bahkan. Itu sudah dikatakan disembah. Dianggap demikian. Nah karena itu maka aliran ini atau gereja-gereja yang berpaham ini mereka anti Allah. Saudara tentu tahu ya lagu yang sangat populer. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Nah karena gereja ini sudah anti kata Allah, anti nama Allah, maka mereka ganti lagu itu. Bukan Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Sekarang diganti. Allah ditinggalkan dengan sorak-sorai. Allah ditinggalkan dengan sorak-sorai. Tidak boleh kita menyembah Allah. Kalau menyembah Allah itu sama dengan menyembah yang lain yang bukan Tuhan kita. Nah argumentasinya apa? Argumentasinya Allah itu bukan jenis. Tapi Allah itu adalah nama diri. Personal name dari kepercayaan orang-orang Arab jauh sebelum Islam ada. Itu kepercayaannya seperti itu. Tapi saudara, saya tadi sudah tunjukkan bahwa sebenarnya Allah itu bukan nama diri. Nama diri itu YHWH. Allah itu apa? Allah itu jenisnya. Ya. Nah, kalau mereka mengatakan, mereka biasanya memberikan banyak sekali referensi yang menunjukkan bahwa Allah itu adalah sesembahan di dalam kepercayaan Arab kuno. Tetapi saudara, kalau kita hanya mau bersandar pada literatur, maka saya pun bisa memberikan kutipan literatur yang sangat banyak. Yang menunjukkan bahwa Allah itu adalah sebutan yang umum untuk Sang Pencipta. Jadi itu bukan personal name, bukan nama diri dari sesembahan pada Arab pada zaman dulu, tidak. Kalau kita misalnya ya, saya punya banyak referensi tapi saya coba mengutip satu saja yaitu dari Ensiklopedia Britannica. Dalam Britannica dikatakan begini, dari sudut ilmu asal kata, sebutan Allah mungkin merupakan suatu singkatan dari kata bahasa Arab al-ilah atau the God. Asal-usul sebutan itu bisa ditelusuri jejaknya sampai pada tulisan-tulisan Semitik, dalam mana kata untuk God adalah il atau el, yang terakhir ini merupakan kata perjanjian lama yang sama untuk Yahweh. Allah adalah kata standar bahasa Arab untuk God dan digunakan oleh orang-orang Kristen Arab maupun orang-orang Islam. Nah, jadi ini kata Allah ini sudah digunakan. Sebelum Islam ada, kata Allah sudah dipakai oleh orang-orang Arab. Kristen itu hadir lebih dulu dari Islam.
Islam datang belakangan sekian abad. 6 abad setelah Kristen. Sebelum Islam ada, orang Kristen di Arab sudah menggunakan kata Allah ini. Dan mereka memakainya dengan anggapan bahwa Allah itu bukan nama diri, tapi Allah itu merupakan sebutan yang umum untuk pencipta, yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai God. Nah, kita juga tadi dalam satu kutipan yang saya bacakan itu ada kata-kata Semitik. Semitik itu apa? Semitik itu adalah rumpun bahasa. Kita tahu bahwa manusia dulunya bahasa satu. Tapi setelah itu mulai dikacau balaukan semua bahasanya, ya. Lalu di Kejadian pasal 11 itu ya, kacau balau semua. Nah, setelah itu kita melihat juga di dalam kasus anak-anak Nuh, air bah itu ya. Nuh itu punya anak 3 ya. Sem, Ham, Yafet. Nah, Sem, Ham, Yafet ini itu akhirnya berkembang dengan bahasanya sendiri-sendiri. Maka semua rumpun bahasa itu tergantung dari 3 anak ini. Maka dari jalur Sem ini bahasanya menjadi Semitik. Ya. Dari Ham ini menjadi Hamitik. Lalu dari rumpun Yafet ini menjadi Yafetik. Jadi rumpun bahasa di dunia itu terbagi dari sini. Nah, untuk rumpun Semitik itu ada bahasa Ibrani dan bahasa Arab. Itu satu rumpun. Makanya modelnya hampir sama. Nulisnya dari kanan ke kiri. Ya, nulis dari kanan ke kiri. Dan kalau Arab didominasi oleh bulatan-bulatan, maka Ibrani didominasi oleh kotak-kotak. Nah, itu cirinya. Maka bahasa Arab itu dan bahasa Ibrani itu satu rumpun. Makanya jangan heran kalau antara Arab dan Ibrani itu mirip. Dan Indonesia itu dipengaruhi oleh Arab juga. Maka jangan heran kalau Ibraninya mirip dengan Arab, mirip Indonesia, maka Indonesia juga bisa mirip dengan Ibrani. Contohnya kata kados. Kados itu dalam bahasa Ibrani kados. Sampai Arab jadi kudus pakai ki. Sampai Indonesia jadi kudus. Abodah di Ibrani sampai di Arab menjadi ibadah. Sampai Indonesia menjadi ibadat. Itu karena memang ada hubungan. Di Ibrani ada Gabriel. Nama malaikat Gabriel. Kalau Gabriel ini dari Ibrani sampai Arab dia menjadi, kalau G itu berubah jadi J. Maka menjadi Gabriel itu menjadi Jibril. Ya, Jibril itu perubahan, namanya korespondensi fonetik, hubungan bunyi dari rumpun bahasa yang sama, ya. Dari rumpun bahasa yang sama, maka di sini kita bisa lihat bahwa nama El, ya, El ini adalah nama kata Ibrani ya. Bet El, rumah Allah ya. El itu semua adalah dari kata Arab. Nah, juga ada dari El ini juga turun Eloah. Bentuk tunggalnya, bentuk jamaknya Elohim. Nah, Eloah dari Eloah. 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 Allah. Allah. Maka sebenarnya kata bahasa Arab Allah ini itu memang punya hubungan dengan Eloah dari bahasa Ibrani. Maka itu berarti Allah itu setara dengan Eloah. Nah, Eloah ini di dalam Alkitab, ini kata Ibrani di dalam Alkitab Indonesia diterjemahkan Allah. Ya sama dengan Arab. Jadi sebenarnya Allah itu ya sama padanannya dengan Eloah dan bukan nama diri. Karena itu menganggap bahwa Allah itu adalah sesembahan agama tertentu atau adalah sesembahan dari orang-orang Arab pada zaman dulu, dan itu adalah milik orang lain dan orang Kristen tidak boleh pakai. Itu adalah pandangan yang salah. Ya, itu adalah pandangan yang salah, dan karenanya bagi mereka yang mau pakai nama Yahweh terserah. Saya juga bisa pakai dan tidak alergi. Tapi kalau mengharuskan Yahweh dan melarang Allah, menurut saya itu suatu penafsiran yang salah. Ya, jadi bagi saya Allah itu adalah sebutan yang umum. Orang dari agama apa saja boleh memakai Allah, boleh menyembah Allah karena bukan personal name tapi jenisnya. Ya. Baik, masih ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Bapak tadi menyebutkan bahwa nama Allah itu adalah YHWH atau Yahweh. Saya pernah mendengar Elohim, Theos, dan
Kurios juga adalah nama Allah. Dan saya ingin bertanya, apa perbedaan kedua nama ini? Ya, kalau kita membahas soal nama-nama Allah, maka kita akan bisa menyebutkan sebagian atau sejumlah nama Allah di dalam Perjanjian Lama yang berbahasa Ibrani. Tapi kita juga bisa menyebutkan sejumlah nama untuk Allah di Perjanjian Baru yang jelas berbahasa Yunani. Maka di sini mungkin saya mau memberikan padanan katanya dari Ibrani, PL Ibrani, Yunani PB, dan juga Indonesia. Nah, kalau di dalam Perjanjian Lama misalnya kita ketemu kata Adonai. Kalau kita ketemu Adonai, ya, maka di sini itu di Indonesia itu diterjemahkan sebagai Tuhan. T-U-H-A-N, hanya T saja yang besar, U-H-A-N kecil. Dan ini di dalam bahasa Yunaninya itu adalah diterjemahkan sebagai Kurios. Nah, ini adalah PL Ibrani, ini Indonesia, ini PB Yunani. Jadi Adonai ini sama dengan Kurios, sama dengan Tuhan. Tapi kita juga di kata Ibrani kita ada ketemu kata El atau Eloah atau Elohim. Kalau El, Eloah, Elohim ini di Alkitab Indonesia itu akan diterjemahkan dengan kata Allah. Tapi kalau di Yunani itu akan dipergunakan kata Theos. Nah, jadi di sini kalau di dalam Perjanjian Lama misalnya munculnya adalah YHWH, maka di sini di dalam Indonesia itu akan diterjemahkan sebagai TUHAN besar atau Allah besar semua hurufnya. Ya. Tapi di Yunani itu dia menerjemahkannya juga sebagai Kurios. Sama dengan di sini karena Yunani tidak punya kata untuk menerjemahkan ini. Karena itu dia tetap menggunakan kata yang sama untuk terjemahan dari Adonai. Jadi saudara tadi tanya, YHWH itu nama Allah. Lah bagaimana juga dengan Elohim, bagaimana juga dengan Kurios, bagaimana juga dengan Theos, itu sama hanya dalam bahasa berbeda. Ya, dalam bahasa berbeda. Nah, sebenarnya juga ada nama Allah ini banyak ya. El, Eloah, Elohim ini ada bentuk modifikasinya. Bentuk modifikasinya misalnya El itu digabung dengan Elyon. Menjadi Elyon. Elyon itu artinya yang maha tinggi. Atau juga digabungkan dengan Shad. Menjadi El Shaddai. Yang biasa kita nyanyikan. El Shaddai, El Shaddai, Allah maha kuasa. Nah, itu berarti digabung. Dan ada macam-macam. El Gibor. El Gibor itu Allah yang perkasa. Jadi kalau Elyon itu tinggi, Shad itu maha kuasa, Gibor itu perkasa. Maka sebenarnya di balik kata-kata El yang dimodifikasi itu bukan nama sesungguhnya, tapi nama yang menggambarkan sifat. Kalau dia mau digambarkan sebagai Allah yang maha tinggi, maka digunakan El Elyon. Kalau mau gambarkan dia Allah yang maha kuasa, El Shaddai. Allah yang perkasa, El Gibor. Nah, tapi yang menjadi hal yang perlu kita ketahui, biarpun El atau Eloah atau Elohim ini digunakan untuk Allah yang sungguh-sungguh, ternyata dalam penggunaan Perjanjian Lama, kata-kata El, Eloah, Elohim ini bisa digunakan juga untuk Allah palsu. Ya, itu bisa digunakan. Jadi bisa digunakan untuk Allah yang sejati, bisa digunakan untuk Allah palsu. Adonai juga bisa digunakan untuk Allah sejati, untuk Allah palsu. Bedanya apa dengan YHWH? Kalau YHWH dia hanya digunakan untuk Allah yang sejati, tidak pernah digunakan untuk Allah yang palsu. Ya, karena itu maka di situ perbedaannya. Ini adalah sebutan-sebutan yang menunjuk pada sifat maha tinggi, maha kuasa, maha perkasa dan sebagainya. Tapi yang ini itu nama diri dan itu tidak pernah diberikan kepada yang lain. Dia memakai sendiri untuk dirinya. Itu perbedaannya. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Pak, saya mau nanya. Nama saya Sehat Sinaga dari Samosir. Dari sekian jauh penjelasan Bapak tadi saya dengar bahwa bagaimana penyebutan nama Yahweh dalam bahasa Ibrani
Kurios dalam bahasa Yunani, bahkan Tuhan dalam bahasa Indonesia. Saya juga mendengarkan tadi penjelasan dari Bapak bahwa tidak ada orang yang tahu tentang bagaimana mengucapkan nama Yahweh dalam penulisan dalam bahasa Ibrani. Kalau memang tidak ada yang tahu persis bagaimana mengucapkan nama Yahweh, bagaimana sampai muncul bunyi Yahweh tersebut? Sebenarnya bukan tidak ada yang tahu menyebut nama Yahweh. Tidak ada yang tahu penyebutan YHWH. Ini kan 4 huruf mati dalam bahasa Ibrani. Yod, He, Waw, He. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa ciri dari bahasa Ibrani adalah cuma huruf hidup, cuma huruf mati. YHWH. Nah, kalau YHWH ini membacanya bagaimana? Ini kan memungkinkan banyak model. Itu bisa jadi Yahwah, Yihuwah, Yuhewoh, Yohoweh, bisa. Macam-macam, banyak. Nah, kalau begitu membacanya bagaimana? Nah, ini yang tadi saya katakan tidak ada orang yang tahu persis bagaimana membacanya. Nah, variasi dari ini ada orang yang menyebutnya sebagai Yahweh, ada orang yang menyebutnya sebagai Yehuwa, ada yang Yehova. Nah, bagaimana soal munculnya Yehova? Nah, ini tadi saya sudah singgung ya, bahwa tiap kali orang Ibrani ketemu 4 huruf ini, YHWH, mereka pasti menggantinya dengan Adonai. Adonai. Setiap kali ketemu YHWH, bacanya Adonai. Tapi nama Allah yang lain juga di dalam bahasa Ibrani adalah Elohim. Nah, ada Elohim. Nah, bagaimana sampai muncul nama Yehova? Mereka, ini ada satu teori begini. Ini kan YHWH. Nah, teori ini mengatakan bahwa YHWH ini itu diberikan huruf hidup dari sumbangan dari Adonai dan Elohim. Jadi misalnya begini. E dari Elohim itu naik, disuplai ke sini menjadi Y. Lalu O dari Adonai itu disuplai ke sini menjadi muncul O. Ini tidak usah naik karena sama-sama O. Ya. Maka lalu juga di sini sudah berarti sudah Yeho, lalu suplai ke sini A. Jadi bacanya Yehowah. Karena Yehowah, W itu bisa dibaca V, dan juga Inggris itu Y itu menjadi J, maka Jehovah. Nah, itu teorinya seperti itu. Tapi menurut saya, ini juga teori tidak benar. Karena apa? Bagaimana satu kata itu kok bisa mendapatkan huruf hidupnya dari kata yang lain? Bukan cuma satu kata, 2 kata, Adonai dan Elohim bersama-sama. Itu sukar menurut saya ya. Nah, jadi kalau begitu nama Yehovah sekalipun dipakai, tapi menurut saya itu tidak mungkin benar. Karena ini aturannya. Nah, lalu bacanya bagaimana? Nah, seringkali sekarang dibaca menjadi Yahweh. Kalau Yehuwa juga, misalnya aliran saksi Yehova, atau juga disebut sebagai saksi-saksi Yehuwa, menurut saya juga kalau mereka tulis nama mereka ya, mereka bilang mereka itu adalah saksi Yehuwa. Coba lihat dalam literatur mereka, bukan Yehuwa, tapi Yehuwa. Kalau begitu, H yang terakhir dikemanakan? Jadi menurut saya Yehuwa juga tidak tepat, Yehova juga tidak. Nah, kalau begitu yang mungkin itu adalah Yahweh. Kenapa saya bilang mungkin? Gini ya. Yah itu besar kemungkinan atau bahkan boleh dipastikan itu sebenarnya adalah kependekan. Dari, saudara lihat ya, kata haleluya. Oh, haleluya itu dari kata dasar halel ya, yang artinya puji. Haleluya. Nah, puji Tuhan. Itu haleluya. Kalau haleluya itu puji Tuhan, halel itu puji, maka Tuhannya tuh Yah. Oh, berarti Yah. Kita sudah dapat satu ini. Yah. Juga nama-nama di dalam perjanjian lama. Orang nama Nehemiah. Nehemiah itu ada ekor Yah.
Maka Yah itu adalah kependekannya. Berarti kita dapat sudah ini, Yah. Nah kalau di sini sudah dapat Yah, masalahnya masih di sini lagi. Ini Yahwah bisa, Yahweh, Yahu, Yahweh, Yahwoh juga bisa. Nah, tapi kita mempunyai satu informasi dari Clemens, seorang bapak gereja yang hidup pada abad yang kedua. Nah, Clemens itu pernah dalam salah satu literatur, dia menyebut atau menulis nama YHWH ini dengan sebutan Yahweh. Nah, Yah itu sudah pasti benar karena dari Nehemia atau Haleluya. Nah, di sini itu berarti bahwa Clemens pada abad yang kedua itu memberikan huruf E di sini. Nah, dari mana Clemens tahu ada huruf E di sini? Kita tidak tahu informasinya. Tapi yang pasti dia menyebutnya Yahweh. Tapi itu sudah dari abad yang kedua, abad kedua Masehi. Maka ini sudah pasti benar, ya, ini besar kemungkinan dari Clemens. Maka kita boleh menganggap bahwa penyebutan yang paling dekat itu adalah Yahweh. Sekalipun Yahweh, tapi ini memastikan 100% tidak. Kemungkinan besar atau dugaan terbesar adalah YHWH ini dibaca Yahweh dengan kependekan dari Haleluya dan juga sumbangan dalam tulisan Clemens dari Alexandria abad yang kedua. Maka Yahweh adalah sebutan yang paling mungkin sekalipun tidak bisa dipastikan, tapi ini nama yang lebih banyak diterima dan diakui oleh para pakar Kristen. Ya. Masih ada lagi yang mau bertanya? Pak, saya mau bertanya. Nama saya Muniman Hulu, asal dari Nias. Yang menjadi pertanyaan saya, para penganggung nama Yahweh berpendapat bahwa nama diri tidak bisa diterjemahkan. Lalu yang menjadi pertanyaan saya, mengapa Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan nama YHWH menjadi Allah? Terima kasih. Ya, tadi saya jelaskan bahwa YHWH itu nama diri dari Sang Pencipta. Sama seperti saya, itu nama dirinya itu adalah Esra. Kamu nama dirinya siapa? Muniman. Ya, Muniman. Nah, ini nama diri atau personal name. Nah, YHWH itu personal name. Nah, para pengagung nama Yahweh ini merasa bahwa karena ini nama diri, maka dibuat dalam bahasa apa saja itu tidak bisa diubah. Tidak boleh YHWH ini diterjemahkan menjadi apapun, tidak boleh. Harus tetap dipertahankan. Saya kasih contoh misalnya ya. Kamu nama dirinya adalah Muniman. Orang apa? Orang Nias. Dalam bahasa Nias, coba diterjemahkan Muniman mau makan. Itu bahasa Niasnya bagaimana? Muniman oma simanga. Muniman Oma simanga. oma simanga. Simanga itu apa? Makan. Makan. Oma Mau. mau. Kalau begitu Muniman mau makan, makannya diterjemahkan apa ini? Mau diterjemahkan Oma. Muniman diterjemahkan apa? Muniman itu diterjemahkan apa? Muniman mau makan, ya. Muniman mau makan itu diterjemahkan ke bahasa Nias, mau ini jadi Oma, lalu makan ini jadi apa tadi? Simanga. Nah, terus Munimannya jadi apa? Tidak ya. Tetap pakai Muniman. Munimun ini ya. Nah, kalau begitu makan diterjemahkan. Makan diterjemahkan, mau diterjemahkan, tapi nama diri Muniman tidak diterjemahkan. Kalau misalnya nama saya, ya kan, Esra sedang belajar. Kalau ini diterjemahkan kalimat ini di dalam bahasa Spanyol, nah, sedang belajar itu dijadikan bahasa Spanyol, tapi Esranya harus tetap dipertahankan. Esra tidak boleh diterjemahkan karena Esra adalah personal name. Nah, pengagung nama Yahweh beranggapan, nah YHWH ini itu kan nama diri. Karena itu nama diri mau dijadikan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Spanyol, Portu atau apapun,
Silakan kalimat yang lain diterjemahkan, tapi YHWH tidak boleh diterjemahkan. Makanya mereka mempersalahkan Lembaga Alkitab Indonesia. Mengapa Lembaga Alkitab Indonesia secara lancang menerjemahkan YHWH itu menjadi Tuhan atau menjadi Allah? Salah Lembaga Alkitab Indonesia. Itu menurut para pengagung nama Yahweh ini. Nah, tapi begini ya. Mereka kelihatannya masuk akal. Karena memang yang biasa diterjemahkan itu adalah yang lain. Nama diri tidak diterjemahkan. Tapi kita kan bicara soal apa yang ada dalam kitab suci. Di dalam kitab suci tidak begitu. Dalam kitab suci, waktu diterjemahkan, nama diri saya ini dalam bahasa ini artinya apa? Itu bisa diterjemahkan sesuai dengan arti yang sama di dalam bahasa yang lain. Misalnya ya, saya ini nama dirinya, saya nama lengkapnya adalah Ezra Alfred Soro. Soro itu nama marga, nama keluarga, ya. Tapi nama diri saya Ezra Alfred. Ezra itu artinya penolong. Alfred itu artinya bijaksana. Jadi nama saya ini artinya adalah penolong yang bijaksana. Ezra Alfred. Penolong yang bijaksana. Nah, kalau nama saya ini artinya penolong yang bijaksana, di dalam bahasa Portu, penolong itu adalah adjudante. Ajudan. Itu penolong. Sedangkan bijaksana itu dalam bahasa Portu itu adalah sabio. Nah, kalau begitu, kalau saya pergi di Portu, nama saya bukan lagi Ezra Alfred, tapi adjudante sabio. Maka saya bisa diterjemahkan, orang adjudante sabio datang ke Indonesia jadi Ezra Alfred. Atau terlalu jauh di Portu, omong Jawa saja. Bahasa Jawa, penolong itu adalah panglipur. Bijaksana itu adalah wicaksono. Jadi Ezra Alfred itu artinya panglipur wicaksono. Jadi saya ini punya nama banyak. Ezra Alfred kalau di Indonesia, di Portu menjadi adjudante sabio, di Jawa menjadi panglipur wicaksono. Begitu. Bisa diterjemahkan. Nah, Alkitab budayanya seperti itu. Saya berikan contoh misalnya dalam Kisah Rasul 9 ayat 36. Kisah 9 ayat 36, coba tolong dibacakan. Kisah Para Rasul 9 ayat 36. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Cukup di situ ya. Seorang perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani adalah Dorcas. Berarti Tabita ini kalau di Yunani kan ya jadi Dorcas. Berarti Tabita sama Dorcas itu sama. Ya. Bisa diterjemahkan. Atau juga contoh yang lain ya. Misalnya dalam Wahyu 9 ayat yang ke-11. Coba dibacakan Wahyu 9 ayat 11. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon. Dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Ya. Kalau Ibraninya Abaddon, Yunaninya Apollyon. Kalau begitu Abaddon bisa diterjemahkan Apollyon. Yang penting artinya sama, ya. Artinya sama. Satu lagi, Yohanes 1 ayat 42. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas." Artinya Petrus. Kefas artinya Petrus. Petros itu bahasa Yunaninya. Tapi juga nama lainnya adalah Kefas. Kefas itu bahasa Aramnya. Jadi bisa, ya, bisa padanannya itu bisa diterjemahkan. Bukan cuma nama orang, tapi juga nama tempat. Itu bisa, ya. Tempat tengkorak itu bisa diterjemahkan dalam bahasa Ibrani adalah Golgota. Golgota dalam bahasa Latinnya adalah Kalvari. Makanya kadang-kadang kita bilang di bukit Golgota, di bukit Kalvari. Golgota itu Ibrani, Kalvari itu Latin. Sama saja Golgota dengan Kalvari. Jadi memang terlihat bahwa dari contoh-contoh ini, kalau Tabita bisa jadi Dorcas, Abaddon bisa menjadi Apollyon, Petrus bisa jadi Kefas, mengapa nama diri tidak bisa diterjemahkan? Ternyata bisa. Karena itu kalau YHWH diterjemahkan menjadi Allah atau Tuhan, tidak ada salah. Jadi menurut saya, Lembaga Alkitab Indonesia tidak salah dengan menerjemahkan nama diri dari Allah, yaitu YHWH. Tidak salah di dalam penerjemahan itu. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Pak, saya mau bertanya. Perkenalkan, nama saya Rawi Andari Tumanggar, asal dari Aceh. Saya ingin bertanya, bolehkah kita menyebut nama Allah atau Tuhan dengan nama-nama lokal
seperti Theo, Gusti, dan lain-lain? Terima kasih. Bolehkah kita mengucapkan nama Allah dengan istilah-istilah lokal? Kita kan ini banyak suku bangsa, ya. Masing-masing itu mempunyai sebutan untuk Allah sendiri-sendiri, ya. Nah, apakah boleh? Nah, bagi saya tidak ada masalah. Kadang-kadang memang nama-nama yang dikenakan kepada Allah itu bahkan punya latar belakang kafir. Ada banyak istilah-istilah yang sebenarnya berlatar belakang kafir, tapi ternyata diadopsi oleh kekristenan, bahkan di dalam Alkitab sendiri itu diadopsi istilahnya, unsur kekafirannya dibuang, tapi isinya, maknanya itu diberi makna baru, yaitu makna Kristen. Nah, ada istilah misalnya bukan istilah kafir sebenarnya, istilah dari perjanjian lama, orang agama Yahudi. Itu ada Paskah, ya. Paskah itu, kalau Paskahnya orang Kristen sama Paskah Yahudi itu beda. Paskah Yahudi itu adalah peringatan mereka keluar dari Mesir. Nah, mereka memperingati Paskah, tapi orang Kristen itu punya Paskah beda, yaitu bukannya dibawa keluar dari Mesir, tapi diselamatkan dari dosa. Berarti orang Kristen itu mengadopsi istilah Paskahnya orang Yahudi, isinya dibuang, diganti isi baru, isi Kristen, tapi istilahnya dipertahankan. Kita juga biasa bilang hari Pentakosta. Hari Pentakosta itu apa? Hari pencurahan Roh Kudus. Sekarang saudara pikir, apakah Roh Kudus turun di hari itu, makanya disebut hari Pentakosta? Ataukah Roh Kudus turun pada hari Pentakosta? Karena Roh Kudus turun di hari itu, makanya hari itu disebut Pentakosta? Atau Pentakostanya sudah ada dan Roh Kudus turun pas hari Pentakosta? Kalau saudara lihat di Kisah pasal 2 ayat 1, pada hari Pentakosta orang-orang berkumpul. Lalu tiba-tiba muncullah tiupan angin. Berarti Pentakosta itu sudah ada terlebih dahulu sebelum Roh Kudus turun. Kalau begitu Pentakosta di situ bukan artinya hari turunnya Roh Kudus. Pentakosta itu adalah Pentakosta perjanjian lama. Orang perjanjian lama merayakan Pentakosta itu untuk dua hal. Pertama itu untuk ucapan syukur panen. Kedua adalah memperingati turunnya 10 hukum. Itu tidak ada hubungan dengan Roh Kudus. Maka orang Yahudi biasa memperingati dua ini. Pentakosta itu artinya hari ke-50. Ingat ya, Pentakosta bukan Pantekosta. Ya. Kalau Pentakosta itu ada artinya hari ke-50. Kalau Pantekosta itu tidak ada arti. Nah, ada gereja yang salah kasih nama. Bukan gereja Pentakosta tapi gereja Pantekosta. Itu salah. Nah, orang Yahudi sudah punya Pentakosta sendiri. Pada saat Pentakostanya orang Yahudi, tahu-tahu Roh Kudus turun. Nah, karena Roh Kudus turun, akhirnya orang Kristen mengadopsi istilah Pentakosta ini. Arti dari orang Yahudi dibuang, diganti dengan arti baru. Sehingga bagi orang Kristen, Pentakosta bukan hari syukur panen. Tapi Pentakosta adalah hari turunnya Roh Kudus. Nah, ini dua agama berbeda. Agama Yahudi dan agama Kristen. Berarti agama Kristen bisa meminjam istilah tertentu dari agama lain. Tapi artinya, isinya, kontennya itu adalah konten Kristen. Nah, itu bisa. Nah, begitu juga dengan nama Allah ya. Tadi saya sudah menunjukkan bahwa dalam bahasa Yunani Theos. Kalau diperiksa kata Yunani Theos itu asalnya dari kekafiran. Tapi ternyata begitu perjanjian baru menggunakan bahasa Yunani, maka begitu menerjemahkan kata Allah, Eloah atau Elohim, ternyata bahasa Yunani memakai kata Theos. Padahal Theos itu diambil dari kafir. Tapi artinya, maknanya jadi baru. Nah, karena itu maka bagi saya tidak ada soal kalau orang mengambil istilah-istilah, bahkan istilah dari latar belakang kafir sekalipun, tapi sekarang kita sudah tidak lagi dengan isi kafirnya, tapi isi Kristennya sudah kita pakai. Makanya ada istilah Deo, istilah Theos, istilah Deus, dan macam-macam, ada God, dan lain sebagainya. Itu adalah istilah-istilah. Setiap suku kalau saudara ditanya itu bisa memberikan sebutan sendiri. Saya berikan contoh ya. Itu di Nusa Tenggara Timur itu ada suku Timor. Suku Timor itu mereka punya kepercayaan asli, itu mereka percaya ada dua dewa. Satu dewa yang menguasai langit, namanya Wis Neno, dewa langit. Tapi satu yang menguasai bumi, namanya Wis Afu. Berarti ada dewa langit, dewa bumi, Wis Neno, Wis Afu. Nah, begitu penginjil-penginjil pertama kali pergi ke sana, menghadapi orang-orang yang menyembah satu dewa langit, satu dewa bumi,
Lalu mereka bilang, kalian menyembah ada dewa langit, ada dewa bumi. Tapi ada satu sebenarnya yang menguasai sekalian langit, sekalian bumi. Siapa? Oh, itu namanya Yesus. Jadi Yesus itu bukan cuma Wisneno, bukan cuma Wisafu, tapi Wisneno, Wisafu. Tuhan langit dan bumi. Akhirnya orang Timur itu menerima bahwa sebutan untuk Tuhan Allah atau Yesus Kristus itu adalah Wisneno, Wisafu. Tuhan di langit, Tuhan di bumi. Sampai lagu Amazing Grace itu diterjemahkan dalam bahasa Timur, Wisneno lo amanekat. Wisneno yang dipakai. Berarti Wisneno itu dari kafir, dewa langit. Tapi ternyata diadopsi, isi kafirnya dibuang, dan itu sekarang diberi makna baru dikenakan kepada Yesus Kristus. Nah, bagi saya itu tidak masalah karena Theos, tadi saya sudah singgung, Eloah, Elohim itu juga dipakai untuk dewa-dewa kafir yang lain. Allah-Allah asing itu dipakai. Karena itu maka tidak ada soal. Yang penting tujuan kita ini adalah benar. Ada orang-orang yang terlalu anti dengan hal itu. Tapi menurut saya kalau anti dengan itu, mungkin mereka tidak bisa hidup. Di dunia sekarang, kita pakai kalender Januari, Februari, Maret, April. Itu dari mana itu istilah? Januari, Februari, Maret, sampai Desember itu nama dewa semua. Nama dewanya orang Roma. Dewa Januari, Dewa Februari, Dewa Agustus. Karena Dewa Agustus itu dipercaya menjelma ke dalam dunia, maka mereka percaya bahwa Gaius Julius Octavianus yang pemimpin Romawi itu dipercaya sebagai jelmaan dari Dewa Agustus. Karena itu dia dalam rapat senat di Romawi, dia diberi gelar sebagai Kaisar Agustus. Karena dipercaya itu jelmaan dari Dewa Agustus. Nah, kalau orang tidak mau menerima itu, ya kamu karang nama bulan sendiri. Jangan pakai Januari sampai Desember, itu kafir semua. Silakan ngarang bulan sendiri. Nah, tidak bisa. Boleh latar belakang kafir, tapi isinya jelas bukan lagi isi kafir. Karena itu juga saudara ya, kalau saudara gemar nonton film Majapahit, Singosari dan lain sebagainya, mereka menyebut nama Allah itu dengan Sang Hyang Widiwasa, ya kan? Nah, Sang Hyang Widiwasa. Yang disembah itu adalah Hyang namanya. Makanya disebut Sang Hyang. Dari kata Hyang, kalau saya menyembah dia, namanya saya menyembah Hyang. Maka saya menyembah Hyang, kalau menyembah Hyang, ya namanya sembahyang. Maka muncullah kata sembahyang. Ya, itu dipergunakan dalam sejumlah kalangan itu berdoa itu sama dengan sembahyang. Makanya ibu-ibu biasa tanya sama anak-anak kalau di Timor, mau makan sudah sembahyang belum? Mau tidur sudah sembahyang atau belum? Sembahyang itu berdoa. Padahal sembahyang itu artinya sembah Hyang. Hyang itu nama dewa. Nah, tapi diadopsi lalu diberi makna baru. Jadi dari sini tidak ada masalah kalau kita mempergunakan nama-nama lokal. Yang penting adalah kita memaksudkannya adalah Tuhan yang Esa pencipta langit dan bumi. Ya. Puji Tuhan, saudara, saya percaya sudah tidak ada keraguan lagi di hati kita untuk menyebut nama Tuhan untuk kehidupan sehari-hari. Saudara bisa menyebut sebagai Gusti, menjadi Debata, atau Sang Hyang, atau apa saja. Yang paling penting adalah kita tahu pribadi yang kita sembah itu pribadi siapa dan yang mana. Dan saya percaya episode hari ini kembali memberkati Anda dengan luar biasa. Kita berterima kasih untuk hambanya Pendeta Ezra yang sudah menjadi berkat hari ini. Dan jangan lupa saudara tetap dipersilahkan untuk memberikan pertanyaan atau komentarnya seputar pembahasan di nomor SMS yang tertera di layar kaca Anda. Kami akan menjawab setiap pertanyaan atau komentar tersebut selama program acara berlangsung atau setelah acara berlangsung. Dan terima kasih juga bagi saudara yang sudah berpartisipasi mengirimkan pertanyaan dan komentarnya di nomor SMS yang tertera di layar kaca. Apapun yang Anda berikan kepada kami, Tuhan Yesus yang memberkati kita. Kita tidak berhenti sampai di sini, karena masih ada episode-episode lainnya yang akan terus membahas berbagai hal yang perlu kita ketahui agar kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Tetap setia bersama dengan Tuhan, Tuhan menyertai kita, dan sampai jumpa kembali dalam program acara Ku Tahu Yang Ku Percaya.